memang tidak bertumbuh mindsetnya. Yang dia pikir memang kalau ada keuntungan dimakan, ada keuntungan dimakan. Bisnis tidak pernah berkembang. Ownernya juga dulu dia paling jago, tapi karena merasa jago tidak mau belajar. Padahal kenapa kita penting belajar? Pertama karena market tambah banyak maunya. Dulu tidak ada orang kepikiran biar sepatunya dibawa ke laundry. Sekarang sendal ada yang dibawa ke laundry. Ya kan? Nah, semua jadi semakin banyak maunya market. Dan kompetitor semakin bertumbuh. Tidak apa-apa sebenarnya kita bodoh dalam berbisnis. Yang penting kompetitor juga bodoh. Tapi kalau kita tidak belajar, kompetitor tambah belajar, lama-lama kita yang mati. Nah, karena market juga semakin banyak maunya. Dan ini kompetitor mengikuti kemauannya market. Dia penuhi keinginannya, dia sediakan kebutuhannya dan memberi solusi masalahnya yang semakin meningkat, dan kita tetap di sini, lama-lama pasti ujung-ujungnya kita mati. Jadi itu yang pentingnya, growth mindset, jangan fix mindset dari dulu begitu terus kita cara berpikir. Dan fokus pada solusi, bukan hanya keluhan. Kalau ada masalah, masalah misalnya, kenapa memang kau iya, kenapa memang begini, harusnya itu kau itu tidak. Masalahnya terus. Coba langsung kita lihat, apa ini masalahnya? Luntur. Kenapa bisa luntur? Oh, karena dicampur dengan pakaian lain. Oh, berarti bagaimana solusinya? Lain kali tidak boleh dicampur. Bagaimana supaya ditahu? Oh, coba kita tanyakan. Kalau ada customer datang, langsung tanya, Pak, tidak ada gini yang luntur. Karena masalahnya gara-gara dicampur. Berarti, bagaimana kita tahu? Repot. Kalau begitu langsung kita tanya, Pak, tidak ada ini yang luntur, Pak. Kalau dia bilang ada, oh, pisahkan. Langsung pisah. Kalau dipisahkan, dengan yang lain, ini dihitung satuan, akhirnya menambah lebih omset. Atau kalau dibilang saya tidak tahu, oh harus ditahu Pak, karena gini, kalau tidak kita tulis misalnya di sini tidak ada. Kalau dia bilang tidak tahu, karena kalau kerusakan kelunturan yang disebabkan pakaian lain dalam satu nota di luar tanggung jawab kami Pak, karena yang salah ini bukan pihak laundry. Memang sifat bahannya seperti itu, biar dicuci di rumahnya, dicuci di laundry lain tetap juga luntur. Akhirnya bilang, jadi kalau kita ragu, mending pisahkan. Nanti mahal biayanya, ya supaya aman Pak. Tapi kalau kita mau akhirnya dari awal sudah diantisipasi supaya itu masalah tidak terulang. Jangan fokus saja kau mentong, kenapa memang kalau mentong. Masa lama fokus sama masalahnya terus. Ada tidak manfaatnya? Tidak ada. Karena fokus sama masalahnya terus. Harusnya ini yang kita fokus pada solusi, bukan hanya keluhan. Kalau omset turun, kenapa ini omset turun? Jangan dimarah-marah saja terus, tanya. Ini masalahnya, profitnya tidak capai target, omsetnya yang rendah atau biayanya yang tinggi. Kalau omsetnya yang rendah, masalahnya di volume atau di harganya. Volumenya yang berkurang atau harganya turun. Kalau tidak, harganya tidak turun, berarti volumenya yang berkurang. Kenapa volumenya berkurang? Jumlah customernya yang berkurang atau transaksi per customernya yang sebulannya berkurang. Harus kita tahu, kalau jumlah customer-nya berkurang berarti iklannya. Kalau transaksi per customer-nya berarti promo-promonya. Jadi semua ini harus kita breakdown. Jangan fokus sama masalah, langsung pikir apa solusinya. Kembali lagi tadi sama mindset. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Karena Al-Quran pasti benar. Berarti semua diberikan ke saya karena saya mampu dan pasti ada solusinya. Dan kalau saya bergerak, insya Allah pasti diberikan solusinya. Dan itu masalah diberikan ke saya bukan untuk menghancurkan saya, tapi untuk membuat saya jadi lebih kuat. Dan mulai dari situ akhirnya selalu kita fokus sama solusi karena pasti ada solusinya. Yang terakhir, berani belajar dari kegagalan. Masalah itu ya dipakai sebagai pelajaran. Paling simpelnya sih, makanya orang biasa bilang, pengalaman itu guru yang paling berharga, karena dia mengajarkan kita sesuatu yang paling sulit dilupa, karena kita pernah rasakan juga kan. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman biasanya tinggi biayanya. Makanya simpelnya belajar dari pengalamannya orang. Karena kalau tidak, misalnya saya ajar, kalau kita pinjam uang di bank baru gagal, biasa ruko melayang apa semuanya kan. Jadi akhirnya kita antisipasi apa yang dilakukan supaya tidak gagal. Jangan sampai melayang pi juga kita punya ruko, baru kita bisa belajar, oh ternyata tidak boleh kayak begini ya, efeknya ruko melayang. Itu seperti itu, belajar betul. Karena belajar dari kegagalan itu pengalaman yang luar biasa, yang biasanya sulit kita lupa. Jadi pengusaha sukses selalu punya growth mindset. Gagal itu biasa, yang penting kita belajar dan cepat dan bangkit. Tidak ada yang namanya
gagal sebenarnya, yang ada sukses atau belajar. Kalau berhasil berarti kita sukses. Kalau belum berhasil berarti itu proses pembelajaran untuk bisa menjadi sukses. Jadi gagal itu hanya proses yang harus dilalui untuk bisa sukses. Jadi jangan berhenti waktu gagal. Ambil pelajarannya. Jangan juga takut rugi, tapi takut kita kalau kita tidak berkembang. Rugi itu bagian dari sesuatu yang harus kita jalani kadang untuk bisa memahami sesuatu. Makanya pelajari dulu baik-baik. Jadi sebelum kita bisnis, hitung dulu semuanya dengan baik. Aktivitas praktik, jadi coba semuanya buat pernyataan visi pribadi bisnis laundry Anda. Jadi visi mau jadi seperti apa bisnis laundry kita ini 1-3 tahun ke depan. Jangan usah meniru, bikin sendiri. Saya mau bikin bisnis laundry yang berapa mesinnya, berapa ininya, markanya semuanya, yang 3 tahun ke depan mau jadi seperti apa. Tidak apa-apa salah atau benar. Yang jelas ini kan semua latihan toh. Tapi salah atau benar tulis saja dulu baru nanti. Karena kalau kita sudah bikin visinya, setidaknya kita tahu kemana arahnya ini.